Oke, terima kasih MC atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, teman-teman, dan juga para penonton dimanapun kalian berada. Semoga semuanya sehat walafiat ya. Barusan kita tadi sudah menyaksikan video atau penampilan dari musik akustik. Wah, bagus-bagus, keren-keren sekali ya. Kalau begitu sekarang kita lanjut ke perlombaan selanjutnya. Perlombaan apa tuh kira-kira? Jadi sekarang kita akan ada di perlombaan Cipta dan Baca Puisi Olimpiade Online PPIAUM 2021. Nah, sebelumnya mungkin banyak nih teman-teman yang bertanya, siapa sih nih moderatornya, nggak kenal, nggak pernah lihat. Ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Kalau begitu mungkin saya bisa perkenalkan diri dahulu ya. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Dioh Umari, mahasiswi tahun ketiga di IAUM. Insya Allah saya akan menemani teman-teman semua untuk kurang lebih 45 menit ke depan. Nah, di sini saya juga sudah ada bersama ketiga juri yang luar biasa keren-keren. Nah, kalau begitu saya akan perkenalkan satu persatu kali ya. Kita sambut yang pertama ada Kak Ashraf. Selamat sore Kak Ashraf. Halo semuanya, Apa kabar? selamat sore. Sehat, Alhamdulillah, Kak Dia. Selamat sore. Alhamdulillah. Kak Ashraf di mana ya ini sekarang nih? Aku di rumah, di Bekasi. Oke, di Bekasi. Oke, kalau gitu. Terima kasih Kak Ashraf sudah mau datang sore hari Sama-sama, ini Kak ya. Dia. Terima kasih juga. Oke, next. Sama-sama. Next kita langsung ke juri selanjutnya. Di sini kita kedatangan dari kakak postgraduate yaitu Kak Zikra Yanti. Halo Kak Zikra. Halo, Apa kabar? cantik, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kakak di mana nih sekarang nih? Kebetulan di rumah di Aceh. Wah, di Aceh. Jauh sekali ya. Di Deket ujung kalau dari pulau. Indonesia, deket banget. Kalau dari Malaysia deket-deket betul. Kalau dari Jawa jauh sekali ya, Kak. Iya. Oke, baik. Terima kasih, Kak, sudah mau datang sore hari ini. Sama-sama. Oke, next ke juri selanjutnya. Kami kedatangan dari mahasiswi IAUM juga. Kebetulan beliau sedang ada di Malaysia sekarang ya. Ada Kak Miftah. Halo Kak Miftah, apa kabar? Halo Kak Dia, halo everyone. Diralat ya mahasiswa ya, bukan mahasiswi ya. Oh iya, salah ya, salah ini. Benar. Ini Kak Miftah lagi ada di kampus bukan sih? Iya, di kampus, kadang-kadang di luar. Ya, sesuka hati sih. Oh, sesuka hati. Gimana Kak Intinya di kabar di Malaysia. kampus? Baik-baik ya Kak ya? Baik, insya Allah. Baik-baik keadaannya. Tapi nggak tahu ya mental-mental anak-anaknya di dalam ya. Nggak bisa ngecek satu persatu soalnya. Oke, terima kasih banyak Kak. Sama-sama. Waktunya sudah mau datang pada sore hari ini. Oke, kalau begitu langsung kita masuk ke penayangan video penampilan para peserta. Sebelumnya, aku ada fun fact untuk teman-teman semuanya. Jadi kebetulan peserta lomba baca puisi tahun ini itu semuanya laki-laki. Sungguh sangat luar biasa para laki-laki ini. Sungguh sangat luar biasa. Tepuk tangan dulu dong untuk keempat orang peserta kita pada sore hari ini. Tepuk tangan online semuanya. Oke, kalau begitu langsung saja kita masuk ke penampilan yang pertama. Penampilan yang pertama akan berasal dari angkatan 20, adik kita yang baru saja masuk, yang akan diwakilkan oleh Muhammad Fazar Ramadan. Mari kita saksikan. Let's roll the video and enjoy. Terima
Terima kasih atas pandemi, karya Muhammad Faza Ramadan. Terima kasih Tuhan. Pada kami, pandemi ini kau titipkan. Tapi, tak ketuk pintu apalagi salam. Ia seenaknya menyebar ke seluruh penjuru dunia serampangan. Tak ia dibekali oleh keluarganya soal tata krama dan kesopan santunan. Tapi terima kasih Tuhan. Berkat pandemi, sensitivitas kami hidup lagi. Baru ku sadar betapa berharganya ayah kami ketika oleh virus COVID-19 ia disambangi. Adakah kalian juga merasakannya? Mungkinkah kita merasakan hal yang sama? Terbiasa hidup dengan orang-orang yang kita cinta, mematikan sensitivitas kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas pandemi yang kau titipkan. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong mungkin untuk adik kita ya. Muhammad Faza Ramadan. Baik. Puisinya sungguh sangat menyentuh sekali. Dan saya setuju bahwasannya pandemi ini memang sungguh sangat meresahkan. Mereka datang tanpa memberi salam dan mengetuk pintu. Oke, kalau begitu langsung saja. Waktu dan tempat kami berikan kepada para juri untuk mendengar pendapat dan komentar. Yang pertama, Kak Zikra. Waduh. Silahkan Kak Zikra. Terima kasih kepada peserta yang pertama ya. Sebenarnya kakak suka puisinya. Karena kenapa? Sesuai dengan situasi dan kondisi sekarang ya. Tapi kalau kita ngelihat penampilan overall oke ya. Cuman yang jadi nggak tahu ya, mungkin ketika yang baca itu mungkin punya maksud tersendiri. Tapi sebagai yang melihat, kok kakak melihat puisi itu sebenarnya itu kan makna kesakitan, kesedihan ya, yang kakak pahami nih ya kalau dibaca dari bait-baitnya karena udah duluan dikirim. Tapi satu hal mungkin yang jadi pertanyaan kok sepertinya emosi yang dituangkan ketika dibaca itu kayak dipukul rata. Jadi kakak lebih ngelihat ngenyengir, mungkin dia punya maksud tersendiri, tapi alangkah baiknya gitu. Lebih-lebih ketika dia berbicara bahwa salah satu keluarganya terkena COVID, misalnya gara-gara pandemi, maunya ya lebih mungkin ke puisi ini lebih model penekanan dan intonasinya itu dinaik turun. Jadi jangan dari pertama tuh hanya ya yang kita lihat tuh kayak ya kayak ngejek, ya udah ya wajar ya, mungkin kekesalan ya, tapi mungkin itu perubahan dan pembagian emosi kayaknya perlu lebih dilihat kembali ya. Tapi so far bagus lah. Walaupun kalau video ini kadang-kadang kan masalahnya kadang-kadang di teknis ya, suara ya. Mungkin kalau langsung kan kita bisa menilai secara langsung kan dari segi vokal. Tapi kayak tadi memang ada naik turun. Tapi kalau kakak sih melihatnya dari segi kualitas video mungkin ya. Ya itu aja sih kalau dari kakak. Terima kasih Kak Zikra atas komentarnya dan pendapatnya. Kak Ashraf, bagaimana Kak Ashraf? Oke, terima kasih Kak Diah. Sama seperti apa yang dikatakan Kak Zikra tadi, sebenarnya kan puisi ini punya makna tuh yang sangat dalam ya menurut aku. Karena pertama puisi ini sangat aktual banget. Maksudnya itu terjadi di semua orang saat ini. Dan khusus waktu aku baca puisinya, waktu aku baca tentang filosofi puisi ini, aku ngelihat ada satu poin di mana ini tuh sentimental banget buat si pembuat, buat Faza gitu kan. Menurut aku, kalau aku mungkin punya komentar yang berkebalikan nih dengan Kak Zikra.
Karena menurut aku mungkin dia ketawa adalah salah satu bentuk ironi, bentuk ekspresi ironi dia terhadap apa yang terjadi di kehidupannya dia dengan adanya pandemi ini gitu. Menurut aku sih bagus sih, maksudnya dari segi, tapi kurangnya aku sangat menikmati tapi sedikit banget baitnya gitu. Terima kasih. Terima kasih Kak Ashraf. Benar-benar betul sekali. Kalau menurut saya pribadi juga ya, durasi puisinya sangat singkat, bait puisinya sangat singkat, dan betul sekali ini mengandung makna yang sangat sentimental untuk peserta, terutama untuk Faza. Mungkin kita bisa doakan untuk Faza, untuk kepada ayahnya. Semoga Faza dan juga keluarganya diberi ketabahan dan juga kesabaran, dan semoga amal ibadah ayah Faza diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Oke, langsung saja kita ke penampilan yang selanjutnya. Penampilan yang selanjutnya datang dari angkatan 18. Nah, angkatan 18 nih yang akan dibawakan oleh saudara kita Gozi Fikri Robani. Selamat menyaksikan. Selalu ada. Seringkali aku mendengar para puitis bersuah, berlayar di irama senja yang tua. Bait demi bait digigit oleh hati yang menjerit. Makna demi makna tersirat berlukis kata yang padat. Menghela rindu yang memaksa untuk selalu diingat. Seolah kenangan itu yang tak rela disebut sebagai kenangan. Seolah pulang menjadi ajang kasih sayang, dan temu menjadi takdir yang selalu dinanti oleh para kekasih. Namun di sela-sela cerita kehidupan, selalu ada yang harus diperjuangkan. Selalu ada yang harus dikorbankan untuk menghasilkan bait-bait cerita yang terbaik, yang sudah terlukis dan terabadikan dalam takdir. Bravo, bravo. Tepuk tangan dulu dong dari teman-teman dan juga juri di semuanya. Terima kasih. Penampilan dari Gozi Fikri Robani. Luar biasa. Selalu
ada ya judul puisinya, seperti saya yang selalu ada untuk kamu. Oke, langsung saja kita dengar pendapat dari para juri. Kak Miftah, silahkan Kak Miftah. Oke, terima kasih Kak Dia yang memberikan Sama-sama. kesempatan. Menilai dari puisi ini yang berjudul Selalu Ada, yang bertemakan tentang kehidupan yang saya cermati di sini, begitu banyak makna-makna yang tersirat yang bisa kita petik. Karena saya senangnya puisi di sini tuh menggabungkan antara rasa, kehidupan, cinta, dan berbagainya, sehingga disatu padukan membentuk kompleks yang sangat luar biasa gitu. Dari segi pelafalan ataupun penampilan dari Saudara Gozi, kalau saya menilai dari segi pelafalan cukup sangat jelas. Jadi sehingga setiap kalimat, setiap kata itu terucapkan dan kita mendengarnya, audiens mendengar secara jelas. Secara ekspresi dia sudah memberikan ekspresi yang terbaik menurut saya, yang bisa ia lakukan, dan intonasi juga seperti itu. Secara garis besar ataupun overall, saya mengapresiasi dan saya sangat kagum akan puisi ini, maknanya, dan juga penampilan dari Saudara Gozi. Sekian dari saya. Terima kasih Kak Dia. Sama-sama Kak Miftah. Mari kita dengar selanjutnya dari Kak Zikra. Silahkan Kak Zikra. Kak Zikra lagi ya? Enggak. Iya Kak. Sebenarnya kurang lebih ya apa yang disampaikan oleh Miftah itu sudah terwakilkan. Aku sih ngelihatnya kayak yang peserta kedua nih kayak siap, benar-benar siap mau ikut puisi sih. Itu mungkin ya yang terlihat ya, tapi nggak bisa kita judge dulu misalnya perfect atau kita belum melihat yang lain ya, tapi sejauh ini kayak settingan, cara dia men-setting, cara dia membaca, kemudian kayak ya mungkin persiapan dia itu kayak serius ya, kayak serius. Habis itu ya terlepas dari tadi sudah dibahas intonasi, pengucapan, cuman mungkin sarannya sedikit lagi, mungkin emosinya yang dari pertama sama yang kedua tuh dinamika emosinya masih kayak gini aja gitu. Jadi naik turunnya kita belum dapat, tapi sejauh ini gitu peserta yang kedua memang sepertinya yang well prepare ya sejauh ini ya, dan terlihat kayaknya memang sudah terbiasa kayaknya gitu. Jadi dia tuh kayak paham gitu kalau langsung tuh beda, mungkin permainannya lebih di mic kan, artikulasi. Tapi ini juga di video kayak dia tuh sudah mengerti dari posisi dia ngambil kan, memposisikan diri. Untuk audio juga sudah sangat bagus. Dan puisi ini memang kalau kita lihat ya, ibarat pujangga yang sedang menulis puisi, walaupun ini maksudnya bukan puisi pujangga ya, jadi kayak bahasanya tinggi sebenarnya ya, bahasa sastranya tinggi gitu. Biasanya sesuatu yang ditulis itu memiliki makna yang sangat dalam, kadang-kadang kan tidak terlalu begitu gampang kita maknai ya. Jadi itu sih aku suka sih. Ya. Thank you Dia. Terima kasih Kak Zikra, terima kasih untuk semua juri. Benar-benar sekali ya apa yang sudah dipaparkan oleh Kak Miftah dan juga Kak Zikra. Memang ya kalau online ini jadi terasa sangat berbeda. Jadi apa ya, agak susah juga untuk penilaiannya ya, karena memang ini tidak langsung gitu, ini recording. Tapi tidak apa-apa karena memang aktivitas kita harus terus berjalan seperti apa adanya, dan yang bisa kita lakukan semuanya adalah melalui daring seperti ini. Untuk Saudara Gozi, terima kasih, sungguh luar biasa puisinya. Benar ya, yang ditulis itu memang tidak mudah untuk dimaknai. Kalau begitu langsung kita saksikan penayangan video peserta selanjutnya. Nah, peserta selanjutnya akan datang dari angkatan 17 yang akan diwakilkan oleh Saudara Fiton Ayubi. Selamat menyaksikan. Dari kami untuk Ibu Pertiwi. Sang Ibu Pertiwi kini sedang sakit. Para pejuang pun
sulit untuk bangkit. Administrasi yang sulit membuat jalan keluar jadi sempit. Apakah kita dianggap sebuah parasit? Di mana para petinggi dulu mengemis akan simpati? Ini kami, rakyat yang kau hianati. Seakan kau tak hiraukan lagi suara dari kami. Keserakahan sudah menjadi tradisi. Semua kau curi untuk keuntungan duniawi. Apakah korupsi menjadi ajangmu untuk berkreasi? Sampai rakyat kecil pun tak lagi kau peduli. Indah Pertiwi tak lagi seindah surgawi. Kini ilahi menjadi sebuah opsi yang tak tergantikan oleh materi. Bagaimana nasib Ibu Pertiwi yang kalian curi dan kau kuasai? Yang sebentar lagi hilang, tak berisi. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk peserta ketiga kita. Ini jujur banget sedih sih, sedih. Saya pribadi sedih sekali ya, karena menurut saya ini memang benar-benar apa adanya. Saya berdoa dengan amat sangat semoga bisa terdengar oleh para petinggi kita. Oke, langsung saja kita mendengar tanggapan dan komentaris dari para juri. Saya berikan kepada Kak Ashraf. Silahkan Kak Ashraf. Terima kasih Kak Dia. Wah, ini Bang Viton. Dari 2 video di awal, mungkin ini yang paling niat sih menurut aku. Dan kreativitas dalam dalam menyampaikan puisi itu sebenarnya salah satu faktor yang penting juga ya dalam pembacaan puisi gitu, dalam berseni puisi. Aku sih sangat kena banget emosinya di puisinya Bang Viton tadi, apalagi ini berkaitan tentang bagaimana kepercayaan yang udah kita berikan kepada mereka, para petinggi-petinggi bangsa yang ternyata dihianati gitu kan. Oke. Good banget buat Bang Viton. Terima kasih. Betul, iya. Terima kasih Kak Ashraf. Selanjutnya silakan Kak Miftah. Oke, terima kasih Kak Dia. Untuk kalau dari saya pribadi kepada Saudara Viton, saya pertama akan tentunya pasti memuji tentang videonya, kualitas videonya dan mungkin kreativitas dalam videonya. Sangat niat, berlatar belakangkan hitam putih, seakan klasik banget lah. Saya demen itu. Tapi ada dari segi seperti intonasi, pelafalan dan semacamnya, saya mengapresiasi dengan adanya jiwa yang membara dalam penyampaian puisi ini. Tapi ada yang satu saya garis bawahi, ada beberapa kata yang tiba-tiba kedengaran kurang jelas gitu. Misalnya dia, entah itu kualitas video yang saya dengar ataupun internet, kita juga kurang tahu. Ada beberapa karena terlalu membara sehingga kurang space dalam pengucapan katanya itu.
kurang ada jeda, jadi seperti menyatu, sehingga itu akan merusak sedikit pendengaran dari audiens gitu. Itu saja yang perlu saya garis bawahi. Secara overall bagus, videonya oke, ekspresinya oke, pelafalannya juga oke, dan intonasinya juga oke, serta jiwa semangat juangnya juga oke. Terus berkarya, Saudara Viton. Terima kasih. Terima kasih Kak Miftah. Terus berjuang ya, Saudara Viton, bagus sekali. Videonya juga saya sangat suka, hitam putih seperti itu ya, seperti kita berada di zaman, balik lagi ke zaman dulu seperti itu. Oke, itu adalah penampilan ketiga kita. Kalau begitu langsung saja kita ke penampilan yang selanjutnya. Penampilan selanjutnya yaitu merupakan juga penampilan yang terakhir. Tak lain dan tak bukan perwakilan dari abang kita, postgraduate yang akan diwakilkan oleh Saudara Hafiz Fadli. Selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati, saya Hafiz Fadli. Pada kesempatan siang hari ini, di video ini, saya akan membacakan salah satu puisi saya yang udah pernah saya buat, tapi belum pernah saya publikasikan. Memang baru beberapa kali saya tunjukkan ke teman-teman. Dan pada hari ini, saya akan bacakan puisi ini dalam rangka sebagai ikut serta saya dalam perlombaan baca puisi yang diselenggarakan oleh PPI, Perhimpunan Pelajar Indonesia di International Islamic University Malaysia, dalam rangkaian Olimpiade PPI IAUM tahun 2021. Nah, jadi video ini adalah salah satu syarat untuk para peserta membaca puisi, karena memang dengan kondisi seperti ini kita hanya dapat membaca puisi ini secara direkam gitu, karena tidak bisa membaca puisi ini secara langsung. Baik, puisi yang akan saya bacakan pada hari ini yaitu berjudul Daun yang Tergila. Puisi ini diciptakan pada tahun 2020 pada Maret tanggal 18, jadi hampir setahun yang lalu. Ya, di sini mengisahkan tentang sebuah daun. Entah bagaimana daun itu tergila-gila. Baik, saya akan bacakan puisi ini. Daun yang tergila. Daun itu mulai tumbuh dikala ia dijumpai mentari. Pancarannya yang hangat memanglah menyentuh pada kerasnya sebuah hati. Daun itu semakin tumbuh pada setiap perjumpaan dengan senyumnya. Seakan pancarnya akan menghangatkan tanpa peluh pada hatiku yang begitu dinginnya. Daun itu menjadi layu karena surya kini disenja. Layaknya ia tahu sinarnya takkan lagi merayu pada hati yang sudah mulai membuka. Daun itu akhirnya gugur karena perginya sang mentari. Dia mati tersungkur karena hati yang kembali menyendiri. Daun itu bangkit di atas pijakannya karena fajar mulai menampakkan wajahnya. Kini si pemilik daun itu pun bertanya, apa
raga serta batinku seakan kois terhadap lailanya. Karena daun, jiwa telah fana. Karena daun, jiwa telah abadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Jantung masih aman, juri? Aman banget. Oh ya, ini bukan konser lebola ya, ini puisi gitu ya. Tepuk tangan dulu dong untuk saudara kita. Tepuk tangannya online ya, mau tidak mau karena pandemi ini. Tepuk tangannya online, nggak ada suaranya. Ya kan dengan penilaian sepertinya, makanya tadi agak. Iya, betul. Sekarang kita cuma bisa di rumah seperti itu ya, semuanya online, membuat kita menabung rasa rindu untuk dia yang kehadirannya aku tunggu. Bagus. Oke, langsung aja kita dengar pendapat dan komentaris dari para juri. Kepada Kak Zikra, saya persilahkan. Kak Zikra, silahkan. Makasih. Aku kayak larut ya. Dengar dia baca itu kayak larut gitu, terbawa suasana gitu. Kayak ngerasa, ya mungkin itu ya salah satu kelebihan pembaca puisi itu ya. Kalau memang dia memahami maknanya dengan baik, walaupun kadang-kadang persepsi kita kan bisa beda-beda dari apa yang dia tulis ya, bait-baitnya. Tapi aku ngerasa larut sih dengan pemilihan musik yang tepat juga ya. Betul sekali Kak. Cuman mungkin sedikit di awal tuh kayak agak kayak pengucapannya tuh masih agak datar dan kelihatan membaca, tapi nggak makin ke belakang oke lah gitu. Jadi ya aku sukanya itu sih, jujur ya. Aku larut gitu. Jadi terbawa suasana gitu. Itu sebenarnya yang menjadi poin penting. Lebih-lebih ini kan bukan langsung ya, ini lebih-lebih kan bentuknya kan video ya. Jadi kayak kita dengar lagu sih, gimana sih kalau kita memang suka dan memang menurut kita bagus, kan kita terbawa ya. Nah mungkin betul sekali Kak. Mungkin karena anak PJ ya, jadi kan hidupnya itu mungkin sudah up and down ya. Jadi asik. Kayak gitu. Ya sih, ya so far, terlepas dari hal yang tadi ya, gitu. Di awal aku masih ngelihatnya kayak terpaku sama teks gitu di awal ya. Tapi itu sih agak kekurangannya menurutku, itu aja. Tapi so far so good so nice ya Kak ya. Lebih-lebih kalau mungkin kayak putus cinta, mungkin dia bisa ngeliatin kayak daun itu kayak cintanya hilang, bisa jadi kan. Atau mungkin kehilangan orang. Iya betul. Sedih gitu kan. Ya, sebenarnya penasaran kalau ada orangnya langsung, kenapa sih harus daun gitu. Itu sih yang pingin ditanyakan ya. Dari semalam dibaca itu yang pingin ditanyakan. Ya. Oke, itu aja. Mungkin ini nanti kalau peserta nonton ini ya silahkan dijawab Bang Hafiz. Kenapa daun ya? Memang, ya mungkin ini jadi pertanyaannya sih, kenapa harus daun gitu. Betul. Bagus aku lihatnya itu gitu. Mungkin cara dia memaknai kan, filosofinya tuh sudah tinggi sepertinya. Betul, bahasanya sudah sangat tinggi sekali ya. Kalau begitu langsung next kita ke Ashraf. Silahkan Kak. Ya, terima kasih Kak Dia. Sama-sama. Tadi aku terlarut jujur di puisinya Bang Hafiz gitu ya. Sama kayak tadi yang dibilang Kak Zikra, emang di awal tuh agak datar, dan tadi di pertengahan juga mungkin ada sedikit pelafalan yang kebelibet ya, maklum karena emang sewajarnya kita aja dalam membaca gitu kan, terlarut dalam suasana dan lain-lain,
itu tuh emang membuat apa ya, kadang tuh fokus tuh untuk baca ke teksnya dan pelafalan ke lisannya itu agak sedikit terburai gitu kan. Tapi overall bagus banget, dan sama yang kayak tadi dibilang Kak Zikra, pemilihan backsound-nya itu juga sesuai karena emang metamorfosa semua sih isi puisinya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Kak Ashraf. Setuju. Semuanya tidak bisa ditebak ya. Pesertanya emang bagus-bagus semuanya ya. Memiliki ciri khasnya masing-masing. Dan tadi sudah dipaparkan semuanya, komentar dan pendapat dari para juri. Penampilan yang barusan dari Mbak Hafiz merupakan penampilan yang terakhir pada sore hari ini. Terima kasih semuanya, teman-teman, para juri, dan penonton di rumah atau dan dimanapun kalian berada. Mungkin ada sepatah atau dua patah yang ingin diberikan oleh juri kepada para penonton di rumah dan juga teman-teman yang menyaksikan acara ini pada sore hari ini. Mungkin Mas Miftah, Pak Miftah. Mungkin sedikit saja Kak Dia. Untuk teman-teman semua yang menyaksikan acara ini dan mendengarkan langsung penampilan dan isi puisi dari masing-masing peserta. Ingat, semua itu adalah karya yang bagus karena seorang puitis memiliki caranya sendiri untuk menuangkan karyanya di dalam puisi tersebut gitu. Jadi terkadang kita sebagai juri juga nggak bisa menilai secara objektif apa maksud dari puisi tersebut. Terkadang makna dan maksud hanya bisa ditafsirkan oleh sang penulis. Jadi bisa dibilang kita sebagai juri juga sering menebak-nebak apa makna puisi tersebut. Seperti yang tadi Kak Zikra bilang, kenapa dia memakai daun sih? Kenapa dia memakai simbolis seperti kehidupan segala macam sih? Nah, itu terkadang hanya sang puitis atau yang membuat puisi tersebut yang mengetahui. Jadi hargai seorang puitis tuh sangat, karena karyanya itu sangat memiliki makna dan luar biasa, harus dihargai gitu. Dari saya begitu. Terima kasih. Betul. Terima kasih Kak Miftah. Kak Zikra, mungkin ada yang ingin disampaikan Kak kepada teman-teman. Itu tadi ya, karena ini kan ini kan ngomong sastra ya. Kadang-kadang menurut kita apa itu, tapi sebenarnya itu ya kurang lebih sama sih seperti yang dibilang sama Meta. Kalau kita berbicara citra, rasa, habis itu mengukur kemampuan itu sangat relatif sebenarnya. Lebih sekarang kita punya background yang berbeda. Ini aku ngomong lebih ke juri ya sebenarnya. Kadang mungkin menurut yang nonton yang ini lebih bagus. Ternyata kok yang menangnya yang ini. Kan itu biasanya masalah-masalah yang terjadi ya. Tapi ingat ya, setiap orang itu punya selera dan rasa yang berbeda. Ya, yang kadang-kadang bukan berarti yang kadang-kadang menurut kita ternyata bagus. Ya menurut kita bagus gitu, tapi menurut orang tidak bagus. Tapi menurut orang yang bagus juga kadang-kadang belum tentu menurut kita bagus, karena setiap orang itu punya seleranya masing-masing. Jadi apapun yang terjadi nanti siapapun pemenangnya, kayaknya bakalan menang semua nih sebenarnya. Ya kan? Ya siapapun pemenangnya. Bagus ya Kak ya. Bagus gitu. Siapapun pemenangnya itu bukan sebuah persoalan yang harus misalnya diributkan atau diperdebatkan ya. Karena semua peserta itu sudah memberikan yang terbaik, tapi itu lagi kembali lagi ya, kita berbicara selera gitu. Kebetulan hari ini seleranya jurinya Kak Zikra, Kak Miftah sama Ashraf. Tapi ingat, kita juga seleranya ya bukan asal-asal selera ya. Kita juga punya standar yang sama-sama kita sudah tahu ketentuan puisi seperti apa, kemudian panitia juga sudah memberikan kan instruksi yang jelas kan mengenai misalnya penilaian. So far itu aja sih, dan selamat ya kepada anak-anak IUM. Kayaknya sebenarnya mungkin kalau lebih banyak lagi akan lebih banyak terlihat pujangga-pujangga yang hadir ya. Iya benar Kak, benar sekali. Ini jadi pertanyaan nih, yang ikut cowok semua. Kayaknya cowok di IUM tuh pada Iya Kak, iya itu awalnya pas ngelihat belangko pendaftaran nih. Wah, cowok semua. Ini nggak ada perempuannya nih.
Ya, yang nggak tahu ya, mana tahu masih pada jomblo itu kan. Jadi bagi nanti yang menonton video kan, mungkin bisa jadi pertimbangan. Ternyata apa? Jangan salah loh, cowok yang suka baca puisi itu sesuatu banget, dalam. Apalagi yang jago bikin puisi, baca puisi sesuatu banget. Di take note ya teman-teman di rumah semuanya, di take note. Nanti kalau ditanya, sudah makan belum? Sudahkah kamu makan tadi? Oke, kidding, kita aja. Jangan sedih-sedih. Terima kasih, Kak. Ya, kan? Terima kasih, Kak Zikra. Terakhir mungkin dari Kak Ashraf, ada yang ingin disampaikan, Kak? Ya, baik, Kak Dia. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman Melankolia IUM yang 4 orang tadi, 4 serangkai, yang udah mau mengekspresikan apa isi pikirannya ke tulisan berbentuk puisi. Sebenarnya tadi pengen mengatakan aja bahwasanya puisi adalah sebuah bentuk dari seni, dan seni itu bukan suatu hal yang objektif, melainkan suatu hal yang subjektif, yang dimana seni itu tuh punya cara pengekspresiannya masing-masing dan punya cara penafsirannya masing-masing. Tergantung kita, tergantung kondisi kita itu di saat membaca itu seperti apa untuk puisi, dan tergantung seorang penulis itu menulisnya untuk apa. Terkadang gini loh, ada puisi yang dibaca oleh si A gitu kan, yang wah ini gua banget. Ternyata maksud si penulis nggak sama seperti si A, tapi si A mengartikannya itu sesuai dengan apa yang sedang dia rasakan. Ya itulah seni, karena seni itu nggak bisa kita pukul rata semuanya, karena seni adalah suatu hal yang subjektif dan berwarna-warni gitu. Terima kasih. Terima kasih Kak Ashraf atas apa yang sudah disampaikan. Benar ya, apa yang sudah dikatakan oleh semua juri, bahwasannya puisi itu seni ya. Jadi masing-masing peserta yang sudah menampilkan puisinya pada sore hari ini sudah memberikan yang terbaik. Semuanya bagus. Saya aja bingung ini, sepertinya menang semua, bingung sampai ini bagus semua, nggak bisa dipilih gitu. Dan memang masing-masing mempunyai ciri khasnya masing-masing sesuai dengan kondisi dan penafsirannya mereka masing-masing. Dan nanti siapapun itu pemenangnya, kalian semua adalah juara. Semuanya memiliki potensi yang sangat luar biasa. Seperti itu ya teman-teman. Sepertinya sudah sampai di penghujung waktu. Terima kasih semuanya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk para peserta dan juga para juri dan juga teman-teman dan para penonton yang sudah menyaksikan acara kita pada sore hari ini. Semoga semuanya dalam kondisi sehat ya, tetap stay at home, duduk rumah, dan tetap menjaga prokes, protokol kesehatan dengan cara mengaplikasikan 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan juga menjauhi kerumunan. Kalau begitu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima